Warga berupaya menghakimi pencuri sepeda motor di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pelaku berinisial AJ tak berkutik dikeroyok warga. Polisi kewalahan mengamankan pelaku karena banyaknya massa yang geram dengan ulah pelaku. Sebelumnya pria ini kepergok warga saat sedang mencuri bersama seorang rekannya yang telah melarikan diri. Usai diamuk massa, polisi membawa pelaku ke Polsek Tanjung Priuk. Sabar. Dibakar loh. Sementara itu pencuri sepeda motor di Durensawit, Jakarta Timur menangis saat dikepung warga. Pria berinisial R ini diduga takut dikeroyok warga. Sebelumnya ia beraksi seorang diri di Jalan Swakarsa, Pondok Kelapa. Namun naas, aksinya kepergok hingga akhirnya ditangkap warga. Beruntung tim Buser Polsek Durensawit tiba di lokasi dan mengamankannya dari amukan warga. Dari Jakarta, tim Liputan News melaporkan. Allahu Akbar. Inilah detik-detik angin puting beliung yang terekam kamera warga di kawasan Jalan AH Nasution, Ujung Berung, Kota Bandung. Terlihat angin menghancurkan puluhan kios di Pasar Ujung Berung. Selain itu, gerobak pedagang hingga reklame yang berada di pinggir jalan juga ambruk. Pohon berukuran besar setinggi 20 meter juga ikut tumbang akibat dahsyatnya tiupan angin. Menurut warga setempat, angin puting beliung terjadi hanya sebentar, namun puluhan kios hancur akibat terbawa angin puting beliung. Puluhan rumah warga juga terdampak hingga mengalami kerusakan ringan hingga berat. Tidak ada korban jiwa atas kejadian angin puting beliung ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Ini kapan rubuhnya? Tiga rumah di Jalan Sumur Jambu 2B, Kelurahan Makassar, Jakarta Timur rusak berat. Sementara 2 rumah warga dampak kerusakan akibat terjadi longsor pada saluran air. Peristiwa terjadi saat warga tengah melakukan pembongkaran pagar rumah untuk revitalisasi saluran air. Terjadinya longsor akibat abrasi ini sebelumnya dirasakan warga. Warga melapor ke pihak kelurahan meminta dilakukannya pengerjaan saluran air karena sudah terjadi kemiringan pada aspal jalan. Selanjutnya warga pun mengajukan perbaikan saluran air karena kondisi jalan sudah miring. Dari Jakarta, Rion Manik melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Warga di sekitar Jalan Inspeksi Kanal Banjir Timur, Durensawit, Jakarta Timur dikagetkan kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara motor. Sepeda motor rusak berat sementara pengendara tewas di lokasi kejadian. Korban yang tak mengenakan helm kehilangan kendali saat melaju dengan kecepatan tinggi. Korban akhirnya menabrak tiang lampu di tengah pembatas jalan. Diketahui korban hendak pulang ke kontrakannya di kawasan Pulau Gebang, Cakung, usai berkunjung ke rumah rekannya. Sama-sama naik motor dari sana. Saya kan belum jalan pelan. Tahu-tahu dia nyalip, ngebut, hilang kendali, nabrak yang itu. Ini dari arah mana mau kemana? Basura mau arah ke Pondok Kopi. 2 motor. Ya kecelakaan 1 motor. Saya sama teman saya ya. Sementara jasad korban kini dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Satwil Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik News melaporkan. Asik bersantap di kedai di kawasan Menteng, Jakarta. Seorang pemilik mobil menjadi korban begal dengan modus pecah kaca. Komputer jinjing, peralatan kerja serta uang tunai milik korban raib. Sementara itu 7 residivis spesialis pencurian sepeda motor diringkus polisi di Bekasi. Polisi gelar olah TKP di lokasi perampokan dengan modus pecah kaca di Jalan Hos Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Peristiwa itu terjadi saat korban yang merupakan wartawan media online tengah makan malam bersama rekannya di sebuah kedai. Pelaku membawa kabur komputer jinjing, tas berisi perangkat kerja dan uang tunai ratusan ribu rupiah.
Sayangnya, tidak ada satupun CCTV kedai yang mengarah ke sudut tempat mobil korban terparkir. Korban baru menyadari sudah jadi korban pencurian saat hendak pulang ke rumah. Sekitar jam 10 malam, saya ke mobil saya pengen buka pintu, saya melihat kaca belakang sopir tuh udah pecah gitu, udah porak-poranda. Terus saya lihat lagi, ternyata tas saya yang isinya laptop dan tas kecil yang isinya charger, ID pers dan ada uang di sana, itu juga raib. Korban berharap polisi bisa bekerja maksimal agar pelaku pecah kaca bisa segera ditangkap. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Dari rekaman kamera CCTV terlihat dua orang pelaku melakukan aksi pencurian sepeda motor di sebuah minimarket di perumahan Aren Jaya, Bekasi Timur. Petugas akhirnya mengamankan dua orang pelaku, yakni AP 24 tahun dan AR 26 tahun yang merupakan kakak beradik. Dari hasil pengembangan, petugas mengamankan kelima pelaku lainnya, yakni IR, HK, AD, CK, dan BM di sebuah rumah kontrakan di wilayah Cibitung, Kabupaten Bekasi. Saat diamankan, kelimanya sedang pesta narkoba jenis sabu. Dan kelima pelaku serta kedua kakak beradik ini merupakan residivis dengan kasus yang sama. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketujuh tersangka ini terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman 9 tahun pidana penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sesosok jasad bayi laki-laki terbungkus kantong plastik mengambang di sungai di Depok, Jawa Barat. Diduga bayi yang lahir prematur itu sengaja dibuang oleh orang tuanya. 4 November di depan showroom. Personil Korps Brimob Kelapa II Depok menemukan mayat bayi terbungkus plastik saat tengah melaksanakan kegiatan bersih-bersih sungai di kawasan Cimanggis, Depok. Personil Brimob merasa curiga dengan bungkusan yang tersangkut di pinggir sungai dan dikerubungi lalat. Saat dicek, ternyata bungkusan berisi mayat bayi berjenis kelamin laki-laki yang dibungkus 2 plastik kresek. Diperkirakan bayi prematur dan berusia 7 bulan. Ya, jadi memang belum diketahui secara pasti apakah memang bayi tersebut sudah lama dibuang oleh ibunya ataukah memang baru saja hari ini dibuang. Kami masih dalami. Untuk hari ini mayat bayi tersebut sudah dibawa ke rumah sakit. Mayat bayi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Brimob untuk dilakukan pemeriksaan. Polisi masih mendalami orang tuanya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Diduga depresi usai cerai dengan istri, seorang pria aniaya ibu kandungnya hingga tewas di Jember, Jawa Timur. Sementara itu di Jombang, pemirsa, seorang wanita paranormal tewas dibunuh keponakannya. Warga desa Kertonegoro, Jember, Jawa Timur digegerkan aksi penganiayaan yang dilakukan seorang anak terhadap ibu kandungnya sendiri. Korban Susiati dianiaya pelaku dengan besi alat vulkanisir ban hingga tewas di lokasi kejadian. Keluarga korban pun langsung histeris mengetahui Susiati tewas di tangan anaknya sendiri. Tim Inafis Polsek Jenggawah kemudian gelar olah TKP di lokasi kejadian. Selanjutnya jasad korban dibawa ke puskesmas. Sementara itu pelaku dibawa ke kantor polisi. Dilakukan oleh anak atau orang terhadap ibu kandung, di mana untuk korban kita temukan sudah tidak bernyawa. Karena diduga depresi, polisi berencana membawa pelaku ke RSD Subandi untuk menjalani pemeriksaan psikiatri. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.
Warga yang melintas di perbatasan antara Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Lamongan dikejutkan dengan ditemukannya potongan tubuh manusia. Lokasinya di Desa Lawak, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Polisi membawa potongan tubuh korban dibawa ke RSUD Jombang. Korban telah dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak hari Senin. Polisi telah menangkap pria yang membuang tubuh korban, ternyata keponakannya. Korban sering kedatangan tamu yang meminta tolong untuk mengatasi berbagai persoalan seperti sakit ataupun masalah ekonomi. Dilaporkan hilang pagi, biasanya adiknya itu pasti datang karena adiknya kan yang mengelola sawahnya itu. Ternyata didapati di situ sudah tidak ada dan spring bed tempat tidurnya itu spraynya itu sudah tidak ada. Ditemukan ada bercak darah di situ. Polisi belum memberikan keterangan mengenai motif pembunuhan maupun kronologisnya. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Seorang pria di Tegal, Jawa Tengah diarak warga keliling alun-alun. Ia diduga menipu hingga jutaan rupiah dengan menjanjikan pekerjaan di Papua. Aksi ratusan warga mengarak pria bertelanjang dada berinisial JAS melewati alun-alun Tegal hingga diserahkan ke Mapolres setempat terekam video amatir. Sejumlah warga pun kesal hingga mengumpat pelaku dengan kata-kata kasar. Pria tersebut diduga melakukan penipuan dengan janji bisa memasukkan korban bekerja di PT Freeport Indonesia. Di hadapan petugas, pelaku mengakui perbuatannya dengan membuat surat pernyataan. Surat itu berisi pelaku akan mengembalikan seluruh biaya mencapai jutaan rupiah yang dikeluarkan pada korbannya. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sedikitnya 40 orang korban penipuan. Ada yang 75 itu via cash, jadi dijanjikan untuk bekerja di Freeport di Papua. Dia untuk membuat lamaran, untuk tes mata dan lain-lain. Jadi perannya inisial J ini masih kita dalami apakah ada keterlibatan dari orang lain. Kini, petugas terus melakukan pengembangan kasus lantaran diduga masih banyak korban lainnya yang terbuai akan tipuan pelaku. Dari Tegal, Jawa Tengah, Junipa melaporkan. Dua pencuri babak belur diajar massa di Lampung Selatan, satu diantaranya tewas setelah menjadi bulan-bulanan warga. Sementara di Palembang, aksi pencurian motor guru SD terekam CCTV. Seorang pria jadi bulan-bulanan warga di Desa Legudi, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, Lampung. Ia hanya bisa pasrah saat aksinya saat mencuri di sebuah rumah warga dipergoki. Masa yang geram terus memberikan bogem mentah ke wajah pelaku. Beruntung polisi segera datang ke lokasi berupaya menenangkan warga hingga melepaskan tembakan peringatan ke udara. Sementara rekan pelaku yang sempat melarikan diri tewas mengenaskan setelah menjadi sasaran amukan massa. Diketahui pelaku mencoba mencuri rumah warga dengan cara mencongkel jendela. Namun belum sempat mengambil barang berharga, aksi keduanya dipergoki pemilik rumah. Bisa kosong terus dia kok ada orang gitu, dia balik arah nanyain orang gitu, katanya mau ketemu orang bos jagung, dia bilangnya katanya dari room dia. Dah gitu udah diajak ngobrol sekitar 10 menit kok yang satunya keluar dari belakang, pintu belakang gitu. Pelaku yang selamat dari amukan massa diperiksa, sementara barang bukti 1 unit sepeda motor tanpa surat yang sudah ringsek akibat dihancurkan warga disita. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV, 2 pelaku melakukan pencurian motor beraksi di Jalan Dempo, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. Kedua pelaku kabur melarikan diri setelah membawa motor seorang guru SD. Pencurian dilakukan saat korban sedang mengajar. Sejumlah kendaraan diparkir di halaman luar karena sekolah tengah direnovasi. Motornya tuh motor yang lain ada. Sudah baris sederet banyak tuh ada, tapi motor saya enggak.
Kalau dilihat CCTV itu dia itu datangnya barengan sama yang guru yang motornya keempat itu. Korban sudah melaporkan kasus pencurian motor ke kantor polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial kericuhan antar pemuda di Cimahi, Jawa Barat. Para pelakunya akhirnya ditangkap polisi. Sementara itu sejumlah pengemudi ojek online bentrok dengan kelompok penagih utang di Bandung. Keributan terjadi di kawasan Cibeber, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dua kelompok pemuda saling berhadapan, beberapa di antaranya membawa senjata tajam dan senjata api. Akibat kericuhan itu, 1 orang terluka. Peristiwa itu pun viral di media sosial. Polisi kemudian menangkap para pemuda dalam kericuhan itu. 2 di antaranya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat penganiayaan langsung terhadap korban. Pedagang bakso ikan dia diserempet oleh seseorang. Kemudian karena dalam kondisi mabuk tidak jelas siapa yang nyerempet, dia mampir ke tempat rental PS dan melakukan penganiayaan terhadap 2 orang anak di bawah umur. Kedua tersangka kini dijerat pasal tentang penganiayaan atau kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu iNews melaporkan. Puluhan pengemudi ojek online mendatangi markas penagih utang di Bandung, Jawa Barat. Keributan tak terhindarkan. Salah seorang penagih utang jadi bulan-bulanan masa. Beruntung polisi segera meredam emosi kedua belah pihak. Polisi kemudian menangkap 2 debt kolektor untuk diperiksa. Kericuhan ini dipicu penarikan paksa sepeda motor pengendara ojek online. Polisi pun mengimbau agar para penagih utang tidak merampas kendaraan warga di tengah jalan. Yang berlaku, mereka di tengah jalan mengambil secara paksa kendaraan-kendaraan karena itu adalah pidana. Dan kita akan melakukan tindakan tegas ya bagi debt kolektor yang melakukan perampasan di tengah jalan. Ya, karena jelas itu perbuatan pidana dan dilarang oleh undang-undang. Polisi juga mengimbau kepada masyarakat yang memiliki tunggakan agar diselesaikan sesuai aturan. Dari Bandung, Jawa Barat, Yupita Melana iNews melaporkan. Pemirsa, 6 mahasiswa KKN UIN Wali Songo Semarang hanyut saat bermain di Sungai Getas, Singorojo, Kendal, Jawa Tengah. 3 di antara yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu seorang anak tewas tenggelam di saluran air di Majalengka, Jawa Barat. Ketika jenazah mahasiswa KKN UIN Wali Songo yang hanyut di Sungai Getas dibawa ke kamar jenazah RSUD Suwondo, Kendal setelah sebelumnya divisum dan diidentifikasi di Puskesmas Singorojo 1. 3 jenazah korban yakni Rizka Amalia dan Syifa Nadila, keduanya warga Pemalang, serta Muhammad Labib Rizki warga Pekalongan. Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari menyampaikan duka mendalam atas musibah tersebut. Dari 6 korban yang hanyut itu ditemukan 3. Tadi sudah berkoordinasi dengan Pak Dandim dan Kapolres karena di sini juga sudah visum, sudah dilakukan. Ada tadi termasuk untuk penjahitan karena ada yang luka segala macam itu sudah selesai dan kemudian akan dibawa ke RSUD Dr. Suwondo. Pencarian karena memang protapnya itu jam 6, jam 18 itu dihentikan. Pemantauan 24 jam. Pemantauan 24 jam, tapi pencarian memang protapnya jam 18 dihentikan. Mulai dilanjutkan lagi besok jam 07. Jenazah dibawa beriringan menggunakan ambulans ke RSUD Suwondo, Kendal. Nantinya ketiga jenazah tersebut diambil pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, iNews melaporkan. Seorang anak taman kanak-kanak hanyut terbawa arus di saluran sekunder Lobang di Majalengka, Jawa Barat, saat bermain dengan 2 temannya Senin sore.
Seorang warga sekitar sempat mengimbau pada korban untuk tidak berenang ke tengah karena arus yang deras. Namun himbauan tersebut tidak diindahkan korban hingga hanyut terbawa arus. Pencarian korban yang diketahui bernama Vino oleh warga sekitar dilakukan dari sore hingga malam hari. Namun cuaca tak mendukung, pencarian akhirnya dihentikan dan Selasa pagi jenazah ditemukan hanyut 10 meter dari lokasi tenggelam. Dia di pinggir, yang satunya lagi di pinggir, yang satunya lagi agak ke sebelah tengah. Saya udah ngasih tahu. Jadi sekarang alhamdulillah kita turun dari TNI, Polri, Basarnas, BPBD, rekan-rekan dari tim relawan. Sekitar jam 7.20 korban ditemukan keluar dari jembatan. Kini jenazah telah diserahkan ke pihak keluarga dan dibumikan di TPU desa setempat. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, Anyus melaporkan. Pemirsa, 3 orang tewas setelah kereta api Bangunkarta menabrak minibus di Sleman, Yogyakarta. Sementara itu kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan di Sukabumi, Jawa Barat. JPL-nya kenapa? Rekaman video amatir merekam kecelakaan maut yang melibatkan kereta api Bangunkarta dengan minibus dan 2 sepeda motor di perlintasan kereta api wilayah Prambanan, Sleman, Yogyakarta. JPL-nya kenapa? Kereta api Bangunkarta yang melaju dari arah timur ke barat menabrak minibus dan 2 sepeda motor yang sedang melintas di perlintasan kereta api Prambanan, Sleman. Akibatnya, benturan keras terjadi dan membuat kendaraan tersebut terseret dan terlempar beberapa meter. Dalam insiden itu, sebanyak 3 orang pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Sedangkan pengemudi minibus beserta penumpangnya sejumlah 4 orang menderita luka-luka. Pasca kejadian, perlintasan kereta api wilayah Prambanan, Sleman masih beroperasi seperti biasanya dengan tambahan penjagaan petugas. Di Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Telah terjadi laka lantas di Jalan Ahmad Yani di depan Yes Karaoke. Untuk korban dari kendaraan ada 4. Sebuah truk box menabrak 4 minibus dan sedan yang tengah terparkir di pinggir Jalan Jenderal Ahmad Yani, Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kerasnya benturan membuat keempat kendaraan ringsek di bagian samping dan belakang. Bahkan salah satu minibus terseret hingga ke atas trotoar. Dentuman keras mengundang perhatian pengguna jalan yang saat kejadian dalam kondisi ramai lalu lintas. Polisi yang tiba di lokasi menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Sopir truk yang jadi pemicu terjadinya kecelakaan telah diamankan petugas untuk dimintai keterangan. Dari sana kan di lampu merah aku, kanannya terus kanan langsung ngantem APP, terus ngantem APP terus aja. 4 mobil yang dapatnya. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Seluruh kendaraan dievakuasi oleh unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang pria diduga ODGJ terjebak luapan Sungai Cikapundung di Bandung, Jawa Barat. Warga pun langsung meminta bantuan damkar. Seorang pria yang diduga ODGJ terjebak aliran Sungai Cikapundung di Bandung, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan itu. Melihat peristiwa itu, warga kemudian meminta bantuan damkar. Operasi penyelamatan pun langsung dilakukan tim damkar Kota Bandung. Upaya evakuasi berlangsung haru dan dramatis. Korban terlihat ketakutan dan memeluk petugas yang turun menjemputnya. Petugas kemudian mengikat tubuhnya dengan tali agar aman saat diangkat ke permukaan. Ia pun akhirnya bisa diselamatkan. Setelah diunggah ke media sosial, aksi heroik tim damkar ini ramai apresiasi positif warganet. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.